Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 8 April 2021. Tema renungan kita dengan judul Arti Sebuah Nama. Arti Sebuah Nama. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk nama-nama setiap kami masing-masing yang secara khusus diberikan oleh orang tua kami. Dan itu sudah didoakan dengan sebuah harapan, dengan sebuah keinginan, dan sebuah doa bahwa nama itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena setiap nama itu memiliki tujuan, makna yang begitu agung, begitu mulia untuk masa depan setiap pribadi anak-anak yang terlahir, termasuk kami yang sudah diberikan nama oleh orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa namamu? Apa arti sebuah nama dari namamu sendiri? Bagi orang-orang percaya biasanya sangat umum memberi nama buat wanita Maria. Artinya seorang wanita yang dikasihi oleh Allah, wanita yang beruntung, ada juru selamat yang terakhir, dan berdoa agar namanya betul-betul dikasih Allah, dikasih manusia, dan hidupnya beruntung. Ada yang dikasih nama laki-laki Paulus, artinya apa? Artinya dia seorang yang gagah perkasa, yang berani, punya integritas, punya tujuan hidup yang jelas, punya kedekatan dengan Allah. Itu luar biasa. Dan tidak ada orang yang berani memberi nama Yesus karena terlalu sempurna. Beberapa negara tertentu di Amerika Latin, nama Yesus sangat umum. Tapi di Indonesia, khususnya saya tidak tahu di negara lain, tidak ada yang berani waktu punya nama dikasih nama Yesus Kristus. Apalagi kalau ditambah Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Ada yang berani, terlalu berat. Nama Yesus terlalu berat karena terlalu sempurna. Jadi kalau terlalu sempurna, kita tidak beri nama buat anak kita. Tapi kita juga tidak akan memberi nama anak kita itu Yudas Iskariot. Rasanya tidak ada yang mau kasih nama. Nanti anak kita jadi pengkhianat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, nama saya dalam bahasa Mandarin oleh papa saya diberi namanya U Peiwen. Ya, U Peiwen itu, U itu ada mulutnya, ya. Pei itu ada santian sui. Nah, itu artinya apa? Silakan yang bisa bahasa Mandarin tahu. Nah, nama saya diberi oleh papa saya namanya U Peiwen. Saya tanya kepada orang tua dan orang tua memberitahu kepada saya, arti nama itu adalah engkau adalah orang kepercayaan tangan kanan dari panglima perang. Jadi saya disebut sebagai tangan kanan orang kepercayaan dari panglima perang. Siapa panglima perangnya? Panglima perangnya itu adalah kakak saya almarhum yang sudah meninggal. Panglima perangnya itu kakak saya. Bahasa Mandarin disebut dengan U Hanwen, ya U Hanwen. Itu panglima perang saya U Peiwen. Itu artinya tangan kanan orang kepercayaan dari panglima perang. Nama yang begitu luar biasa dengan artinya, arti sebuah nama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat yang pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau nama kita sudah diberikan sedemikian baik, sudah di dalam doa orang-orang tua kita, namun tatkala nama yang sudah demikian baik itu, lalu kemudian tidak dihidupi dengan baik, maka arti sebuah nama menjadi tidak ada arti apa-apa. Arti nama itu hanya sebuah arti yang diberikan oleh orang tua. Namun namamu menjadi berarti tatkala kamu menghidupi nama itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dijalani dengan baik, dijalani dengan karakter, dijalani dengan kesetiaan, dijalani dengan kejujuran, dijalani dengan tanggung jawab, dijalani dengan penuh semangat, dijalani dengan sikap optimis, dijalani selama dengan namamu itu. Kalau mengenal namamu, orang mengenal itu engkau membawa berkat. Apa yang kita pikir kalau kita saudara-saudara bertemu dengan nama-nama tertentu? Misalkan Jokowi, presiden kita. Apa yang ada dalam benak Anda? Seorang yang sederhana, seorang yang jujur, dan seorang yang bersih dan pekerja keras. Itu Jokowi, presiden kita.
Tetapi kalau namanya disebut Donald Trump, Presiden Amerika, bagaimana kesannya? Seorang yang ambisius, seorang yang pemberani, seorang yang tidak takut mati, tapi juga keras kepala dan tidak mau mengalah. Kurang lebih seperti demikian. Itu kesan yang saya dapat. Sahabat seperjalanan, menghidupi nama, nama hanya sebuah arti. Tapi waktu kita menghidupi nama, menjalani nama-nama yang sudah diberikan oleh orang tua kita, maka nama kita itu menjadi berarti. Sewaktu kita tidak menjalani kehidupan dengan baik, maka kita akan mewarisi warisan-warisan yang buruk dan berdampak tidak baik kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat dengan kita, kepada orang-orang yang terkait yang hubungan relasi dengan kita. Itu bahaya. Sewaktu kita kemudian menjadi orang yang suka menggosip atau orang yang tidak setia, maka itu akan melekat juga kepada keturunan kita. Kalau kita ini seorang pemabuk, anak kita akan mendapatkan status anak pemabuk. Kalau kita seorang yang tukang bohong, maka anak kita akan mendapatkan status tukang bohong. Ya, seorang istri akan mendapatkan status istri suami yang tukang bohong. Kalau malas, kalau tidak setia, kalau berkhianat, kalau kita tidak peduli, kalau kita bermuka dua, kalau kita orang yang suka merugikan orang lain, maka namamu itu sekalipun indah, sekalipun baik, sekalipun lewat doa-doa orang tua yang sangat luar biasa, namun arti namamu menjadi tidak punya arti. Karena mengapa? Karena kita tidak menghidupi nama itu dengan baik. Cukup menarik saudara-saudara, ada yang namanya Selamat Hari Natal. Coba silakan di Google. Saya tidak tahu kenapa orang tuanya itu memberi nama Selamat Hari Natal. Nah, kalau bukan Selamat Hari Natal bagaimana? Ada juga yang namanya ditulis namanya. Namanya polisi. Namanya polisi. Ada baiknya juga. Kalau namamu ditulis polisi, mungkin sewaktu engkau berhadapan dengan orang, lihat KTP-nya, orang takut, wah ini polisi. Padahal itu nama. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena profesinya. Sebagai polisi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Seorang yang menghidupi kehidupannya dengan nama yang engkau miliki dengan baik, maka engkau akan dikasihi oleh orang. Engkau akan dicintai. Kehidupanmu akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang akan senang. Sewaktu orang bersahabat dengan kita, oh iya, dia adalah teman baiknya, misalkan Bapak Wendy, teman baiknya engkau. Engkau sedang membawa berkat. Ya, kita percaya kepada dia karena dia dekat dengan orang yang saya kenal juga. Dia adalah orang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau dipilih kekayaan besar atau nama baik, Alkitab mengatakan nama baik. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa yang dipilih? Yaitu dikasih orang karena engkau memiliki sebuah kehidupan yang baik. Dan namamu menjadi baik karena engkau menghidupi kehidupan dengan baik. Dan kemanapun engkau pergi, pintu orang akan terbuka lebar menerimamu. Tapi kalau kehidupanmu tidak dijalani dengan baik, pintu orang akan tertutup. Sekalipun lagi dibuka langsung tutup pintu. Karena mengapa? Takut. Takut datang membawa dampak yang tidak baik. Tidak membawa berkat, namun membawa musibah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, arti sebuah nama dari dirimu itu sangat tergantung bagaimana engkau menghidupi, menjalaninya dengan baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, dan masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Engkau punya nama yang begitu indah yang diberikan oleh orang tuamu. Dan di dalam doa orang tuamu, jalani hidup dengan baik. Maka engkau akan memuliakan Allah dengan namamu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.